Dalam perspektif kebebasan informasi publik, kita harus dukung anak muda yang kritis begini. Seharusnya memang lebih banyak lagi bintang emon yang lain yang itu berani bersuara ketika terjadi ketidakadilan di republik ini. Oke, halo apa kabar? Pena Hitam Catatan Jurnalis. Balik lagi dengan saya Riza Palepi. Nah, topik kita hari ini menyambung diskusi kita beberapa hari yang lewat terkait dengan buzzer, ya kan? Tapi diskusi kita hari ini menyangkut salah satu nama, salah seorang komika yang saat ini sudah menjadi perbincangan publik di Jakarta karena salah satu statementnya yang ya cukup mengundang kontroversi. Nah, hari ini kita masih mengundang salah satu narasumber kita, Direktur Eksekutif Berdaya Sumatera Selatan. Masih kita jumpai Ki Edi Susilo. Selamat sore. Hai. Oke, Ki Edi apa kabar? Oke, Ki Edi, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, mari kita coba dengerin dulu nih statement yang disampaikan oleh Bintang Eko. Bintang Emon, Bintang Emon. Oke ya. Katanya nggak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka? Kan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah. Nyirem badan nggak mungkin meleset ke muka. Kecuali Pak Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes, Pakin. Saya niatnya nyirem badan, cuma gara-gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek yang kagak normal cara jalannya Pak Novel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran, bos. Lu kalau mau ngasih pelajaran Pak Novel Baswedan jalan, pepet lu bisikin. Tahu nggak? Kita punya grup yang nggak ada lunya loh. Pergi. Nah pasti insecure tuh, salah gua apa ya? Introspeksi Pak Novel. Pelajaran jatuhnya. Nah air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Nggak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja tapi niat bangun subuh. Asal lu tahu subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh, sering tuh. Teman-teman gua banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh bukan buat sholat subuh, buat nyiram air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Oke, tadi sudah sama-sama kita dengar kan tuh seperti apa dan komentar yang disampaikan oleh Bintang Emon terhadap tuntutan jaksa yang menuntut dua oknum pelaku dugaan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Nah, sekarang saya minta tanggapan dari Ki Edi Susilo sebagai Direktur Eksekutif Institut Berdaya Sumatera Selatan. Ki Edi, kalau sudah melihat video yang kita sama-sama saksikan tadi nih, dari Ki Edi sendiri melihat seperti apa sih menanggapinya dari komentar yang disampaikan oleh Bintang Emon dan sekarang mengundang kontroversi sehingga menjadi perbincangan publik nih. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih Kak Eja sudah diundang lagi ke channelnya Kak Eja sore hari ini. Jadi menarik ya sebenarnya apa yang terjadi di Bintang Emon ini kan. Kalau kita mau tarik lagi seperti pembahasan kita kemarin soal buzzer yang belakangnya pakai RP itu, nah sebenarnya Bintang Emon sekarang kalau mau jujur ya korban salah satu korban buzzer. Menjadi salah satu korban buzzer juga. Dia jadi korban buzzer kan. Dalam era kebebasan informasi publik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bintang Emon ini sebenarnya wajar. Kalau menurut kita ya menumbuhkan sikap kritis masyarakat itu ya tidak masalah begitu. Jadi tidak apa-apa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bintang Emon yang mengkritik kebijakan ya yang terjadi semisal penyiraman yang hanya di penjara selama 1 tahun. Kira-kira begitu. Jadi bagus sebenarnya apa yang dilakukan Bintang Emon, cuman kan karena kemarin. Tapi ini loh sebelumnya nih. Tapi gini loh, komentar yang disampaikan itu menurut mungkin terlalu pedas gitu kan sebagai seorang Bintang Emon yang tidak memiliki kapasitas gitu loh. Gimana tuh? Ya tuh begitu. Jadi ini balik-balik buzzer lagi gitu. Ya, jadi kan mereka ini kan sisa pertarungan 2019 kemarin. Jadi kita menduga nih masih ada kaitannya dengan sisa pertarungan kemarin. Ini sisa-sisa kemarin ini belum selesai begitu ketika tiba-tiba ada komika yang notabene itu ya tidak politis gitu kan, komika ini tidak politis, mereka mengkritik itu karena suara hati mereka bahwa melihat bahwa ini salah satu bentuk ketidakadilan karena novel ini dia menjadi korban penyerangan tapi hanya pelakunya hanya dihukum
1 tahun kira-kira begitu. Nah, komika ini kan bersuara biasa saja kan. Jadi ya dia lihat ini nggak adil, dia bersuara kritis bahwa dia memprotes, ya wajar. Tapi dampaknya ini loh, seolah hak asasi dia sebagai manusia ya, hak asasi manusia nih lagi balik-balik ya, terkait kebebasan publik untuk menyampaikan aspirasi. Nah itu seolah-olah menjadi terintervensi. Gimana itu Ki? Ya itu resiko jadi tokoh publik ya. Iya, jadi gitu. tokoh publik, komika ini kan salah satu juga tokoh publik ya. Komika ini tokoh publik, dia muncul ketika dia berstatement, meskipun dia di bidang entertain ya, bukan di bidang politik. Ketika dia berstatement ya wajar dia akan menerima banyak sekali mungkin ada serangan yang mengarah ke individu. Oh jadi ini salah satu bentuk serangan ya? Ya bisa jadi begitu. Oh ada serangannya nggak kerasa tapi sakit gitu ya? Karena ada dalam ada hater, ada yang macam-macam itu kan, jadi begitu. Jadi bintang Emon itu sedang kena itu. Nah, tetapi ada yang harusnya kita seperti yang ada yang harus kita cermati ya. Harus kita cermati bahwa ini tidak sesederhana itu sepertinya, karena kalau dilihat ini bintang Emon diserang begitu banyak kelompok kan. Ganas sekali kayaknya juga yang membela bintang Emon juga banyak. Membela bintang Emon ini banyak. Tapi dalam perspektif kebebasan informasi publik, kita harus dukung anak muda yang kritis begini. Seharusnya memang lebih banyak lagi bintang Emon yang lain yang itu berani bersuara ketika terjadi ketidakadilan di republik ini. Kira-kira begitu. Wih, luar biasa sekali. Artinya sekarang ini masih juga dinanti nih bintang Emon lainnya yang memberikan kritisi positif bagi kebaikan hukum yang ada di Indonesia saat ini. Nah, satu lagi nih Ki. Terus kalau kita melihat sekarang ini secara psikologis kepada boleh diminum kan? Oh iya, boleh disambilin. Secara psikologis terhadap bintang Emon sendiri. Kalau Ki Edi melihat itu seperti apa sih kira-kira? Akan dampaknya kira-kira? Kalau bintang Emon tidak siap, dia pasti akan down karena tekanan publik itu sangat ini ya, sangat berat sebenarnya, karena ini mirip sanksi sosial kan, dihajar. Meskipun akhirnya banyak juga yang membela bintang Emon kan, yang membela bintang Emon juga banyak, apalagi pendukung bintang Emon kan, kelompok-kelompok yang peduli dengan proses hukum novel, kira-kira begitu, pasti akan membela. Jadi pertarungan itu sebenarnya ini bisa dibingkai dalam kerangka seperti yang kita bahas kemarin itu dibingkai dalam sesuatu yang indah sebenarnya. Tidak mesti bintang Emon ini harus disudutkan, tetapi bagaimana masukan dari bintang Emon ini menjadi satu cambuk buat pemerintahan dari ini untuk mengevaluasi apakah sudah benar atau tidak, karena kan ini berefek luas. Kalau bahasa anak kekinian viral ya. Oh, viral ya. Viral di mana-mana viral, jadi perbincangan publik. Bahkan bukan hanya dibully ya. Bukan hanya perbincangan tapi pergunjingan. Terjadi pergunjingan di mana-mana. Nah, ini ya harus disikapi sebenarnya, karena sekarang ini kembali lagi bahwa dunia kita ini sudah lebih dominan ke dunia 4.0. Segala macam isu yang diolah lewat media sosial, lewat semisal kita kalau boleh sebut semisal kayak YouTube, WhatsApp, grup, kayak Facebook dan lain sebagainya kan, dia akan jadi mengundang perhatian publik, termasuk misal kalau di anak-anak muda ya Instagram dan lain sebagainya, atau TikTok sekalipun itu bisa mengundang perhatian publik. Dan ini harus sebenarnya memang harus dijadikan satu masukan bagi pemerintah bahwa sikap-sikap kritis ini jangan diberangus lah. Jangan dibredel ya? Ya, jangan dibredel. Nanti di take down videonya. Jangan dibredel. Ya kalau dia pendapat jadi balas dengan pendapat. Itu kan kita melihat soal kebebasan publik. Kalau di jurnalistik itu ya ada undang-undang pers. Kalau dia opini ya dibalas dengan opini kan? Opini dibalas dengan take down. Gitu. Nah ini gini, kalau kita melihat bahwa bintang Emon ini kita menduga menjadi salah satu korban ganasnya buzzer nih. Nah terus kita melihat juga bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh buzzer tadi, dugaan buzzer tadi yang bermain di situ, itu sebenarnya bagaimana sih Ki menyikapi hanya seorang komentar bintang Emon gitu kan, yang secara kepentingan politik dia jauh dari yang kawan kepentingan politik. Iya. Jadi mungkin begini ya, mungkin kalau buzzer ini kan karena bintang Emon ini dianggap tokoh publik dalam bidang hiburan, nanti statementnya bisa mempengaruhi banyak orang. Makanya
Bintang Emon diserang, tapi ketika dia diserang sebenarnya malah nambah viral, ya kan, terus muncul, akhirnya siapa yang nggak tahu jadi tahu gitu kan. Jadi isu ini terpublish sangat luas sekali. Nah, buzzer juga punya kontribusi sebenarnya dalam meluaskan isu ini, meskipun dalam posisi. Jadi ada, kalau dari buzzer yang positif ini justru ini hal yang baik untuk perkembangan pengetahuan kita. Tapi dari sisi buzzer yang berdampak negatif ini tidak baik untuk perkembangan kepentingan. Iya kan. Buzzer ini bener. Nah, kembali lagi ya ke Bintang Emon ini, kalau saya pribadi sih mensupport apa yang dilakukan oleh Bintang Emon, karena ini soal bagaimana KPK harus dilindungi secara bersama-sama. Karena KPK itu institusi ya, bukan oknum tertentu. KPK ini harus ada di Indonesia untuk mengawal soal good and clean government, kira-kira begitu. Jadi pemerintahan bersih itu harus tetap ada yang ngawal, kalau tidak ya korupsi di mana-mana, kira-kira begitu. Nah, dalam posisi itu saya cukup mendukung apa yang dilakukan oleh Bintang Emon dan anak-anak muda yang kedepannya bakal kritis. Ya, mengkritisi kebijakan-kebijakan ya. Dengan caranya masing-masing ya. Ada yang mungkin dengan komika, mungkin ada dengan lagu, apa mungkin puisi dengan syair, dengan syair-syair. Nah, itu memang buah dari manifestasi akal budi anak-anak muda. Jadi persilakan saja kalau menurutku. Buzzer jangan terlalu sensitif ya, begitu. Aduh, balik lagi nih, kita harus kembali memberikan komentar lah. Artinya kita juga harus memberikan komentar terhadap buzzer ini, sebaiknya bagaimana mereka itu menyikapi statement yang dikeluarkan Bintang Emon ini. Lah, ini berharap tadi justru menjadi kesalahan dari Bintang Emon, malah ini sebaliknya berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan. Itu gimana saran kita nih? Kita belajar memberikan saran ini, Ki. Meskipun kita dari Sumatera memberikan saran ke buzzer-buzzer, kita di buzzer itu nggak apa-apa. Jadi kan gini loh, meskipun kita dari Sumatera Selatan, tapi kita berhak memberikan saran kita kepada negara ini kan. Jadi kepada buzzer-buzzer yang baik, tolong dong jangan terlalu nyinyirin kepada orang-orang yang kritis ya, pada individu-individu yang kritis. Biarkanlah kekritisan itu hadir untuk membangun, menjadi bingkai di dalam republik kita tercinta. Jadi biarkanlah anak-anak muda itu tumbuh dengan baik gitu kan. Kalau ini boleh menyitir ya, kalau kata Ki Hajar itu, ketika kita melihat anak muda, ya kan, pandanglah dia seperti mawar. Ketika kita memandang mawar, jangan kau pandang durinya. Karena ketika kau memandang durinya, maka kau akan membayangkan tempat pembakaran. Jadi pandanglah bunganya. Nah, ini punya potensi untuk masa depan. Bunga itu indah. Jadi potensi-potensi yang indah ini harus terus dikembangkan. Kira-kira begitu. Waduh, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Ternyata kita juga masih menanti anak-anak muda yang memiliki kompeten seperti Bintang Emon untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya di muka publik, sehingga ke depan kepentingan kita untuk bersama-sama membangun negara ini dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Edi Susilo selaku Direktur Eksekutif Institut Berdaya, dan juga hari ini kebetulan sekali kita diberi kesempatan untuk berdiskusi di Cafe Daeng. Terima kasih untuk Cafe Daeng ya. Sampai jumpa pada diskusi kita berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.